Guru kognitif itu kalau kita lihat adalah istilah psikologi yang digunakan untuk kemampuan menghubungkan pikiran, kemudian inspirasi, perspektif dengan apa yang akan dia lakukan. Itu kognitif. Guru-guru yang kognitif itu dia lebih banyak bicara, lebih kurang suka mendengar. Guru kognitif itu dia lebih suka target-target juara. Juara, kurikulum mesti tercapai. Apa yang dia rencanakan mesti tersistematis dan terpola, terpenuhi. Beda dengan guru yang inspiratif. Guru inspiratif itu lebih mudah tersenyum. Bagi dia tidak penting juara, tetapi bagi dia yang penting itu apa yang bisa. Bagi guru kognitif, Anda harus menguasai ini. Bagi guru inspiratif, Anda harus bisa melakukan ini. Guru inspiratif itu dia lebih banyak berkreasi di media pembelajaran. Dia tidak suka situasi yang formal seperti ini. Kalau perlu bawa anak belajar keluar. Dia kreatif. Dia lebih banyak mendengar dan sedikit bicara. Tapi kalau sudah disuruh bicara, enak dan menyenangkan. Itu guru inspiratif. Itu guru kreatif. Dia selalu mencoba membuat sesuatu. Bagi dia tidak perlu hafal rumus-rumus matematik, tapi begitu matematik diberikan, selesai. Ada guru inspiratif itu. Guru inspiratif itu dia mampu membangkitkan semangat, mengendalikan siswa, kemudian membangkitkan semangat berbuat lebih hebat. Nah, tahu tidak Bapak Ibu, ketika kami melakukan evaluasi kurikulum Merdeka 2 tahun yang lalu terhadap 40 madrasah yang dijadikan piloting, 95,6% penyebab tidak suksesnya implementasi kurikulum Merdeka itu adalah masih lambatnya perubahan mindset guru di dalam mengajar. Nah, jadi mau berapa kali pun berganti kurikulum, berapa kali pun Bapak Ibu workshop dan diklat kemanapun, tapi kalau mindset tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Maka merubah mindset itu paling awal itu. Bapak Ibu yang datang kemari dengan berawal dari perubahan mindset akan mendapat lebih dibanding yang mindsetnya tidak berubah. Boleh diuji itu. Yang hadir workshop tapi mindsetnya tidak berubah, maka pola pembelajarannya masih tetap seperti itu. Apapun makanannya, minumannya split sekarang, bukan minumannya tetap split, masih seperti itu. Nah, maka untuk merubah mindset itu menjadi penting untuk keberhasilan mau kurikulum apa. Itu harus dimulai seperti itu. Bapak Ibu yang berdiri membelakang ke timur, lalu di hadapan Bapak Ibu ada angka 6. Orang yang membelakang ke barat, dia akan melihat angka 9. Ya kan? Betul? Yang membelakang ke barat akan melihat itu angka 9. Nah, bila Bapak Ibu yang berdiri membelakang ke timur meyakini bahwa yang benar itu adalah 6, tidak masalah. Tetapi bila Ibu menyalahkan orang yang membelakang ke barat bahwa itu bukan angka 9, itu tidak benar. Nah, itu mindset itu. Jadi mindset itu sudut pandang. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar, menjustifikasi sesuatu ini benar tidak, sebelum menjatuhkan penilaian, berubah mindsetnya dengan mindset yang sempurna. Kalau dalam kaidah fikih bunyinya seperti ini: al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu, cara pandang terhadap sesuatu, ketika kamu memutuskan sesuatu ini A, B, itu sangat erat kaitannya dengan cara pandangmu. Jadi hati-hati melihat, hati-hati beropini. Kalau belum sempurna, jangan ngomong. Jangan asal bicara. Nah, la hukmu ala syai'in illa an tatasawwurihi
tasawuran utama. Kalau jangan kamu menghukum sesuatu, menjudge sesuatu, menyampaikan sesuatu ini benar dan ini tidak sebelum sudut pandangmu sempurna. Jangan asal ngomong. Orang itu ketahuan hebatnya kan setelah kita lihat ngomong. Ketahuan tololnya setelah dia ngomong. Kecil. Kan seperti itu kan? Bagi murid ini. Nah, jadi kalau begitu mindset menjadi penting. Nah, maka untuk mengubah mindset itu sekarang di dalam khidmat, saya bisa hadir kemari, tidak banyak yang saya bisa hadir bersama guru. Saya lebih banyak hadir bersama kepala. Saya menyampaikan seperti ini, tetapi di hadapan kepala. Lebih enak langsung kepada Bapak Ibu, akan istrinya. Daripada saya menyampaikan di hadapan kepala. Saya sampaikan 10, bisa jadi yang sampai ke guru 7 atau 6. Atau ada tidak sampai sama sekali. Nah, ini kendala tahun kemarin. Maka untuk merubah mindset itu Bapak Ibu, pertama niat. Niat harus terbaik. Niat. Bagaimana niat itu? Amal soleh itu tergantung di dua hal ya. Pertama niatnya, yang kedua pekerjaannya baik. Kalau yang sudah dua itu ada, itu amal soleh. Niatnya karena Allah, pekerjaannya baik, itu sudah amal soleh. Kalau niatnya baik, pekerjaannya buruk, tidak amal soleh. Nah, kita mau mencuri jambu kan, Bismillahirrahmanirrahim karena Allah. Iya amal soleh. Atau kita membantai babi, ambil nak keragak lo bagi dua harus saya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak amal soleh. Niat itu, jadi kalau kami di PAI Pak, qasdu syai'in muhtaranan bifi'li, menyengaja melakukan sesuatu lalu mengiringinya dengan berbuat. Itu niat. Jadi ketika Bapak Ibu berniat langsung mulai. Kalau tidak langsung mulai itu namanya perencanaan. Nah, kebanyakan guru kita merencanakan hebat. Mulai berubah niat, mulai rencana. Nah, sudah semester besok itu rencana lain. Akhirnya mindset tidak berubah. Nah, lalu yang kedua, knowledge, pengetahuan, itu mempengaruhi mindset. Orang yang pengetahuannya simpel, mindsetnya simpel. Tapi orang yang pengetahuannya update dan berkembang, mindsetnya akan selalu berkembang. Dia akan lebih arif. Itu pengetahuan. Nah, maka masa kendala kedua kita adalah di kurikulum mereka itu, yang dikehendaki itu adalah pengetahuan guru yang spesialis di bidangnya, generalis di bidang lain. Itu sekarang di kurikulum di Permendikbud 12/2024 itu. Jadi kalau begitu, pembelajaran itu mesti berbasis literasi dan berdiferensiasi. Dua hal itu menjadi penekanan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran berbasis literasi bila tidak spesialis di bidangnya dan tidak generalis di bidang lain? Kita mau membaca umpamanya hujan. Hujan itu kata guru tidak akhlak, tugas mereka air. Ya kan? Asalnya Al-Baqarah ayat 20. Kata guru biologi, hujan itu proses kondensasi. Nah, dan kalau yang kita air. Jadi kata guru biologi, anak-anak besok bila hari hujan tolong keluar rumah ya, lihat sepanjang hujan ada tidak mereka air. Nah, begitu disampaikan, anak-anak bilang besoknya, tidak ada bu, sudah kami lihat, tidak ada mereka air. Nah, bilang ke guru tidaklah, hujan tak ada hubungannya dengan Mikael. Kata guru tidaklah juga begitu, bilang ke guru biologimu, dia iman tidak dengan ayat Al-Quran. Ini kan dilema ini Pak, dilema ini. Yang bisa menyelesaikannya adalah yang spesialis akidah akhlak, tetapi dia generalis di IPA. Berusaha menyelesaikan. Atau spesialis biologi, dia generalis akidah akhlak. Itu tagihan sekarang, apalagi di MA. Nah, ada orang dua meninggal. Yang satu meninggal masih bayi, dia masuk surga atau neraka? Surga. Surga. Ada satu lagi meninggal, dia sudah tua, sepanjang hidupnya tidak pernah beribadah, pekerjaannya buruk terus, mati dia. Surga neraka? Neraka. Ya, neraka kan?
Nah nanti di Yaumil Mizan, di hari berhisab, yang tua ini protes. Kan Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan tahu sepanjang hidup saya akan berbuat dosa, kok tidak waktu ketek yang boleh matian? Anakku bayi itu bisa masuk surga, tapi yuknya mati ketek. Dia bilang Tuhan tidak adil. Bagaimana menyelesaikannya? Saya didebat oleh Manice, anak Manice. Ini contoh yang ketiga. Kalau dalam Al-Quran kan bunyi begini. Bahwasanya laki-laki yang sehat itu dia spermatozoanya itu 250 juta. Laki-laki yang sehat. Sementara ovum itu kan normalnya kan 1 ya. Itu kan? Siapa yang guru biologi sih? Mana guru biologi? Guru biologi itu ya. Oh, masih tidak pakai. Sudah berkeluarga? Satu. Kalau kami teman, pasti ada calon. Tinggal sebutnya siapa namanya. Dia laki yang sehat itu punya spermatozoa 250 juta. Yang sehat. Kalau makanan teratur, tidur teratur. Nah, ketika spermatozoa bertemu dengan ovum, itu spermatozoa yang 250 juta kurang 1, itu terbuang aja. Dia tidak terbuang. Kalau ovumnya 2 berarti kembar. Kalau ovumnya 3, kembar 3. Berarti yang 250 juta kurang 3 terbuang. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini persaingannya di tingkat spermatozoa 1:250 juta kurang 1. Yang dalam matematik itu perbandingan yang mustahil pada akal. Dalam posisi yang mustahil itu lahir Bapak Ibu. Nah itu dijelaskan dalam Al-Quran itu. Lalu ada anak manusia bertanya seperti ini. Saya untuk lahir saja Pak ketat. Bisa saya lahir. Tapi saya tidak pesan untuk lahir. Saya tidak minta. Kenapa begitu lahir saya ditagih harus beribadah ini, sholat ini, puasa, zakat, haji. Saya kan tidak minta lahir. Itu katanya, kata anak manusia. Coba bila itu Bapak tidak Ibu selesaikan dengan baik. Atau mungkin Bapak Ibu jawab, bangga Islam bikin makulah langsung bikin dong. Tidak dikaret tunggu bikin ini dong. Kalau dia bikin, itu tidak menyelesaikan. Kalau nanti dia belajar di luar, bertemu dengan tafsir-tafsir versi masing-masing, itu yang akan menyebabkan anak-anak yang liberal dan ekstrem. Itu harus diselesaikan di madrasah. Belum lagi persoalan teknologi, temuan-temuan sains yang terbaru yang semuanya berkaitan dengan Islam. Nah, tidak Bapak Ibu mesti spesialis di bidangnya, generalis di bidang lain. Untuk bisa seperti itu, nah kemarin saya lihat di Canberra, saya lihat di Canberra. Anak-anak SD semuanya itu sudah punya laptop semua di meja. Itu anak SD. Di depan mereka sudah ada monitor, kemudian whiteboard, kemudian guru mengajar ada mimbar seperti ini dan ada laptop. Laptopnya tersambung ke monitor. Yang saya tunggu itu baru ada monitor, belum secanggih Iman 1. Kalau Iman 1 sudah ada box smartnya, ada TV sekelasnya itu. Kalau di TV Iman 1 itu layarnya bisa dibuat jadi 8 partisi. Di situ masih 1 partisi. Jadi kalau di segi itunya masih tinggal kamera. Tinggal kamera. Tepuk tanganlah untuk saya yakin nanti menjelang akhir tahun Iman 1 Padang Preman ini menjadi tempat rumah studi. Amin. Ya. Rumah studi itu, Bapak Ibu siap-siap begitu. Itu gara-gara smartboard yang dibeli oleh Pak Amin. Nah, kita sudah sampaikan ke semua kepala ya Bapak Ibu. Yang paling tersinggung itu hanya Pak. Seminggu itu langsung beli. Yang lain pada waktu yang tanya, apa itu Pak, apa itu Pak, apa kapo itu Pak, alam ini. Seperti itu. Itu di Australia. Nah, jadi begitu anak-anak itu belajar, mereka itu, Bapak Ibu, begitu ada kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran, mereka sekali seminggu bertemu di internet antar mata pelajaran. Sekali seminggu itu dibahas.
Intern antar mapel, intern mapel dan antar mapel. Itu di SD, apalagi SMA itu. Kalau di SMA itu alat teknologinya sudah canggih. Semua kelas terhubung WiFi. Nah, itu tugas Pak lagi itu Pak. Kalau bisa kelas berhubungi semua terhubung WiFi. Dan hanya ruang kepala dan tim saja. Di semua terhubung WiFi, Bapak Ibu bisa connect ke internet, ke Google, ke YouTube, ke apapun. Itu target kita tahun pelajaran besok. Nah, jadi kita kembali. Jadi knowledge itu mempengaruhi sudut pandang. Jadi belajar itu Bapak Ibu tidak mesti kemana-mana dengan teman sejawat, antar mata pelajaran, inter mata pelajaran, berdiskusi. Itu akan memunculkan hal-hal baru. Lalu yang ketiga, experience, pengalaman. Guru-guru yang senior itu cenderung lebih banyak pengalaman. Guru-guru yang baru itu lebih banyak update pengetahuan. Itu jelas Bapak Ibu yang ketiga akan baru-baru ini. CPNS yang baru-baru ini, melihat itu. Karena CPNS itu guru lama ini. Foto mengajar itu mengajar pakai kuat ya. Mereka mengajar sudah pakai online. Jadi antara sharing antara experience dengan murid mesti balance gitu. Bapak Ibu yang senior dengan meremehkan yang muda-muda ini, yang muda-muda dengan yang senior-senior saling berbagi gitu. Jangan sampai nanti Allah udah dangke udah kemanjaan dari luar gitu. Tidak bisa seperti itu. Yang ketiga-tiga ini mesti akan merubah mindset. Nah, selama mindset tidak berubah, kelas kita tidak akan maju. Nah, sekarang saya tantang Bapak Ibu seperti ini. Kan sekarang pembelajaran kita ada dua gitu ya, berdiferensiasi, berbasis literasi. Berdiferensiasi itu membutuhkan asesmen kognitif. Baru dia bisa berdiferensiasi. Bila Bapak Ibu tidak bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau psikologi, silahkan optimalkan peran guru BK. Di mana itu berapa orang guru BK? 3. Nah, sekarang merumuskan instrumen yang bisa membaca asesmen diagnostis anak-anak ini. Apalagi yang baru-baru yang kelas awal ini. Nanti petakan bakat, minat, mata pelajaran dan segala macamnya, gaya sampai ke gaya belajarnya. Si A, dia audio, visual, kinestetik, petakan, nanti hasil itu diberikan ke semua guru. Jadi begitu Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu sudah punya data diferensiasi anak-anak. Nah, nanti untuk bisa mengakomodir diferensiasi itu bisa berbasis konten. Anak yang gaya belajarnya video atau audio visual, mungkin Bapak Ibu perlu buat video. Nah, tapi untuk pembelajaran berbasis literasi, Bapak Ibu mesti sering sharing antar mata pelajaran. Nah, sekarang saya tantang Bapak Ibu seperti ini. Di kurikulum kita, di regulasi kita yang sekarang mungkin akan ada perubahan, 1367 itu tentang implementasi, kemudian 184 tentang kurikulum. Di situ ada tersedia 6 jam yang digunakan untuk restruktur kurikulum. Maksudnya begini, ketika anak-anak itu dipolakan mana yang matematik, yang hobi matematik, jam matematik itu di kurikulum 5 jam seminggu. Karena dia kita estimasikan untuk putusan TSM, bisa jadi jam matematik ditambah jadi 7. Yang 2 diambil dari seni, olahraga, atau apel apa saja, yang anak-anak itu dari hasil asesmen diagnostisnya sangat kurang kompeten di situ. Dan itu membutuhkan kearifan guru itu. Nah, jadi kalau begitu nanti ada moving class. Moving class untuk guru matematik, bukan guru, untuk siswa yang hobi matematik, moving class untuk guru yang biologi, untuk siswa yang fisika dan segala macam. Jadi moving class itu sebagai bentuk dari kegiatan co-curricular, bukan hanya project. Apa beda intra dengan co? Intrakurikuler ialah apa beda intrakurikuler dengan co-curricular? Ambil dingin. Kok ayam di Rugo, Madayu, Kian Samari. Sana nanti sampai di Siko, nanti lihat Bapak Ibu, wajahnya berseri-seri.
Yang lebih dari ada satu challenge. Apa beda intrakurikuler dengan co-kurikuler? Ada ini. Intrakurikuler itu apa? Ada intra,